Lanjut. Baik ya sebentar. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami sekali lagi, menumbuhkan fokus terhadap keyakinan kita itu dari mana? Dari yang kita pikirkan, dari yang kita ucap, dari yang di batin ini harus jadi satu. Ketika mikir bisa, kita ucap bisa. Di sini jangan pakai ditanya kapan, bisa apa enggak ya, enggak boleh tanya itu. Setuju? Baik, sekarang yang cowok ya. Pak Uji, boleh Pak Uji? Itu mana ininya? Ini dia. Maaf Pak Uji, tangkir. Ini Pak Uje ini salah satu kameramen kita. Yang istrinya berapa? 5. Tepuk tangan. Namanya kameramen Om Uje. Neneknya ada 10. Neneknya ada 10 ya Om Uje ya. Jadi kameramen kita the best. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri Pak. Ya, diri Pak. Terima kasih Pak Haji Marco atau Bapak Haji Adwiswanto dan Mbak Nadia. Iya, Pak. Saya dikasih kesempatan untuk kita bertanya. Kalau kita ada jawaban yang salah, saya minta maaf yang sebesar. Kalau ada jawaban yang salah, Bapak nanya belum. Gimana Pak? Aduh, Jack, suruh kawin lagi Jack. Nanya juga belum. Kalau ada jawaban yang salah, saya minta maaf. Yang jawab Bapak apa saya? Ini acara kayak stand up comedy. Tepuk tangan dulu dong. Ini nggak ada skripnya ya, maaf ya, nggak ada skripnya ya. Jadi bebas nanya apa aja. Terutama Bapak juga boleh nanya kayak gitu, boleh. Iya. Terima kasih Pak Haji. Setelah saya hayati atau saya pelajari yang Pak, ada. emang ada yang nama Bu Hayati? Bapak nih yang bener aja. Ada juga Bu Sari dari Pak Marican. Sari Pak, istri saya Pak. Bu Sari istrinya. Iya betul. Tepuk tangan dong. Suaminya Bu Sari dari Pak Marican. Bukan dari Pak Marican, dari Bojonggede ya. Dari Bojonggede. Ada pantunnya buat Bu Sari. Ya. Diri dong. Oh iya. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dong. Ke Taman Safari lihat macan. Ya. Ibu Sari dari Pak Marican. Amin. Alhamdulillah. Oke, lanjut Pak. Jadi kalau ngeliat Bu Sari di Jadi kalau lihat Bu Sari di kandang macan. Ayo suaminya Bu Sari. Iya, terima kasih. Siap menerkam. Nah, ini begini, jadi yang saya hayati, yang saya pelajari di dalam ilmu 18 ini, sesungguhnya tidak ada satu orang pun ya, jadi kita juga ya, menurut kita juga tidak ada satu orang pun yang bisa menghilangkan maksudnya, yang menghilangkan sifat 18, hanya bisa menundukkan atau mencegah gitu Pak Haji. Karena manusia itu tidak bisa sempurna Pak Haji. Itu jawaban saya. Kan tadi yang sempurna kan 20. Itu kan 18 nggak Itu sempurna. tambah istri sama saya, istri saya dan saya Pak. Saya janggapin 20. Hah? Tambah suami dan istri saya. Jadi tambah 2 laki-laki dan perempuan. 20. Pak, saya jadi bingung Pak. Iya, iya betul. Kalau gitu pantun lagi aja ya. Iya. Diri. Pantun boleh Pak Haji? Diri. Aduh lupa dah. Ya betul lah Pak Haji Narko. Betul Pak.
Iya, jadi oke, bantu nih Pak Haji ya. Ya. Ada kucing di pinggir hutan. Cakep. Hai. Ditanyakan, ada Pak Polisi. Asik. Jangan pusing, mikirin utang. Amin. Ditanyakan sama Pak Haji, pasti dapat solusi. Amin. Tepuk tangannya mana? Iya Pak, udah itu aja. Enggak, lanjut. Itu aja jawaban Ayo lanjut. saya. Belum. Ayo lanjut. Udah katanya. Iya itu aja jawaban saya. Hah? Lo yang nanya, lo yang jawab. Dia berpendapat Pak ceritanya bahwa semua ini kayaknya nggak bisa kita lakukan. Oh, iya. Dia berpendapat itu. Ya, jawab. Ya, oke Bapak udah? Iya benar. Terima kasih. Bapak Ibu, sebentar, saya mau nanggapin Bapak dulu. Bapak Ibu, pernah nggak dikasih tahu sama Pak Haji tentang Tuhan kecil? Pak, Bu, pernah juga nggak dengar law of attraction? Belum tahu ya? Mungkin ada yang belum tahu ya? Afirmasi positif. Oke, sekarang itu yang kekinian kalau Bapak lihat di YouTube. Nah, jadi gini, apa yang sudah dipikirkan sama Bapak belum dimulai sudah dikesimpulkan. Belum dimulai sudah dibilang bahwa setiap hari aku tidak bisa karena memang kita manusia. Ya, pembenaran. Jadi gini, law of attraction itu modelnya begini Pak. Pak Haji selalu bilang, Allah apa kata prasangka hambanya. Pernah dengar itu? Ketika kita berprasangka tidak, jadi min kali min sama dengan plus. Jadi Min kali min minta. Min kali min. Min kali min ya plus, Bos. Jadi ketika kita sudah dihadapkan sama urusan-urusan ini tadi ya, yang disimak nih ya Bapak Ibu, melakukan. Makanya kenapa pertama kita konsentrasi dulu bahwa kita ini melakukan untuk, jangan untuk mengkondisikan semua yang ada di depan mata kita. Bapak saat ini mungkin masih ada yang mengkondisikan, saya mau melakukan untuk kondisi jadi baik. Pasti bisa. Itu udah pasti. Jadi sekarang saya melakukan untuk saya ke Allah itu lebih baik. Ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan dengan legowo untuk Allah semua, berarti apa? Nanti semesta ini akan mengikuti karena Allahnya akan bikin kita jadi lebih nyaman dari sebelumnya. Itu modelnya tuh kayak gitu. Jadi kitanya ke atas, ya, jangan berpikir bahwa nanti kita ini siapa, kita kayaknya nggak bisa, jangan, itu ngeblok namanya. Ya Bapak Ibu, jadi kita ke atas untuk memperbaiki diri, itu dulu, lakukan. Pak Haji selalu bilang gitu ya, lakukan. Jangan dulu kita melakukan untuk sekeliling kita di semesta ini harus mengikuti apa yang kita mau. Jadi kita ke atas, ke Allah, itu hanya untuk memperbaiki diri kita dulu. Sudah komplit, nanti Allah akan kasih semesta ini dirubah. Dia akan merubah sendiri, bukan kita yang direct. Apa direct itu ya? Bukan kita yang iya, bukan kita yang bikin kamu harus gini semesta, kamu harus begitu semesta, nggak boleh. Itu dia. Apa namanya? Jadi kesimpulannya adalah lakukan dulu. Seperti yang saya lakukan dulu. Tanpa saya memikirkan ini udah selesai kapan, ini kapan. Fokus. Caranya fokus adalah melakukan ini. Lakukan dulu, fokus. Fokus itu dibentuk dari ini, 18 ilmu kandang. Ya,
Satu-satu berkaitan. Makanya tadi saya kasih tahu bahwa jiwanya laki-laki itu seperti apa, jiwanya perempuan seperti apa. Bapak jadi tahu, ibu jadi tahu, sehingga di dalam circle atau di dalam lingkaran ring satu kita sudah bisa menyelamatkan diri dari ini. Bapak paham ibu gimana, ibu paham bapak gimana. Bapak paham anak gimana, ibu juga paham anak gimana. Jadi komunikasinya bisa menanggulangi ini untuk tidak terjadi. Paham ya Bapak Ibu? Lakukan dulu ya. Jangan diblok dulu bahwa ini nggak akan bisa. Yes, pasti bisa untuk siapa? Untuk Allah, untuk Allah. Jangan untuk kita dulu. Untuk Allah, biar kita jadi baik, ya. Pasti bisa untuk apa? Jadi Allahnya takjub. Sehingga kalau Allah takjub, apa yang terjadi? Semuanya kabul. Gitu ya? Konsepnya ya? Baik, bagaimana mungkin Bapak bisa mau? Ya, coba yang diterangin Mbak Nadia nyambung nggak maksudnya? Jadi apa? Bikin takjub Allah. Timbal baliknya nanti Allah bikin takjub kita. Ya, jadi yes, betul. Kenapa nggak dari dulu? Baru sekarang waras. Dulu kemana aja Bu? Saya mau tuh dari dulu. Jadi hari ini kita udah terkabul. Udah tua baru tahu katanya. Udah tua baru tahu katanya. Udah tua baru tahu. Jadi maunya saya Pak, Bu, maksain bikin takjub Allah tuh kita harus maksain. Keuntungannya buat siapa sih Pak, Bu? Buat kita. Kenapa saya maksain baca Quran 12 juz? Karena dasarnya Abdurrahman bin Auf 30 juz. Dasarnya Imam Syafi'i semalam 2 kali khatam. Masa kita 12 juz nggak bisa? Dan Nabi Muhammad kan bilang 3 hari khatam. 3 hari khatam. Berarti semalam berapa? Iya, kita tinggal tingkatin aja 2 lagi jadi 2 juz, ya kan? Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu paksain baca Quran. Pak Haji, kelebihannya apa sih kalau saya baca Quran? Buat tabungan Bapak dan Ibu di akhirat. Karena orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Orang yang baca Quran tidak akan kena penyakit pikun. Ngerinya Bapak dan Ibu pikun, terutama bapak-bapak. Mobilnya hilang, dijual. Nggak sadar. Mobilnya dilipat. Aduh, nggak boleh. Jadi maunya saya paksain baca Quran. Karena orang yang baca Quran tidak kena penyakit pikun. Yang ketiga, orang yang baca Quran kuburannya terang. Betul nggak? Iya. Makanya kan kadang Pak Haji, guru saya aja nggak maksain baca Quran 12 juz. Ya itu kan guru Bapak. Kalau saya bukan gurunya. Saya kan SD Impres. Nah, terakhir, Bapak dan Ibu lihat sejarahnya Abdurrahman bin Auf. Nanti lihat di TikTok, di YouTube. Dia itu tangannya bukan tangan besi, tapi tangannya tangan emas. Apa yang dia pegang jadi. Apa yang dia pegang jadi. Apa yang dia pegang jadi. Tapi kalau Bapak dan Ibu tangan besi, sekali pegang, Bapak dan Ibu baru megang, langsung nggak jalan. Istilahnya kalau proyek apa namanya? Mangkrak. Megang proyek ini mangkrak. Pegang proyek ini mangkrak. Ada gak begitu? Ada. Siapa Pak Haji? Yang gak usah disebutin, takut. Jadi maksud saya, Bapak dan Ibu jadi pemimpin di rumah tangga harus bertangan emas seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi megang sesuatu jadi emas, megang sesuatu jadi emas. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia beli kurma busuk, dijual jadi berlipat-lipat uangnya. Masuk ke pasar, dia keluar
dapat untung. Padahal dia masuk ke dalam tidak bawa apa-apa. Abdurrahman bin Auf hanya masuk aja ke dalam. Cuman dia tunjukin mana pasar itu. Ya dia masuk ke pasar, pulang dia udah bawa untung. Udah bawa laba. Nah, saya mau Bapak dan Ibu di usia 55 tahun, udah usia 50 tahun ke atas, 60 dan 70. Mau saya uang ngejar kita. Rezeki ngejar kita. Caranya Pak Haji, ya tadi kayak Abdurrahman bin Auf, maksain baca Quran. Ya, bikin takjub Allah. Karena kan coba Pak, jarang loh Pak, di seusia Bapak nih atau Ibu, ada yang bisa baca Quran dari jam 00 sampai jam 6 pagi 12 juz, belum ada. Walaupun dia lulusan dari majelis taklim ini, dari majelis taklim ini, nggak ada. Nah, coba Bapak dan Ibu keluar dari RDIY Kandang Embe, tapi Bapak dan Ibu ijazahnya pesantren. Walaupun kita logonya Bu, logonya Kandang Embe, nggak apa-apa. Apa artinya logo ya? Yang penting kan pembuktian. Yang penting pembuktian. Jadi mulai kapan Pak Haji? Ya nanti mulai dari sini. Kalau Mbak Nadia bisa terlampaui targetnya dari 480 miliar jadi 1 triliun, Bapak dan Ibu minimal per bulan harus 10 miliar. Bu, Pak, maaf ya. Ini kan di RDIY memang kita ngomongnya agak nyeleneh. Dalam arti kata apa-apa 10 miliar, apa-apa 10 miliar. Bapak dan Ibu belum iya ucapan doa. Tapi kan Mbak Nadia bisa terlampaui 1 triliun. Coba bayangin Pak, ada gak kita punya sahabat teman dekat? Bapak punya teman dekat atau Ibu punya teman dekat atau sahabat atau teman sekolah atau tetangga yang istrinya 5? Kita ada. Berarti tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. James Bond bukan ya Pak? Apa? Artis bukan. Artis bukan. James Bond bukan. Bukan. Teletubbies iya. Ya tiap hari berpelukan. Coba bayangin Pak. Maksudnya kalau udah kita yakin sama Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau aja istilahnya Haji Marco, rumahnya berapa luasnya? 700 meter. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini minimal 700 meter. Kalau gurunya saya rumahnya 1000 meter, Bapak dan Ibu harus rumahnya 1000 meter. Kalau Bapak dan Ibu lihat gurunya punya kuda banyak banget, Bapak dan Ibu coba lihat kudanya. Bapak dan Ibu juga harus punya kuda juga. Kok gitu Pak Haji? Ya kan nanti orang yang hajatnya 100% terkabul setelah saya pelajarin, orang yang hampir hobinya naik kuda. Nah coba nanti Bapak dan Ibu karena belum punya kuda, minimal ngawinin kuda. 20 tahun Pak. Maklum 20 tahun. Naik kuda, bukan dikawinin sama kuda. Ya. Maklum 20 tahun udah. Jadi nanti Bapak dan Ibu paksain harus ijab kabul di atas punggung kuda sambil nepok-nepok. Cair 10 miliar, cair 10 miliar. Bapak Presiden Republik Indonesia yang sekarang punya kuda gak? Banyak. Coba bayangin, wakil presiden aja sampai numpang naik kuda di rumahnya dia kan? Ya walaupun dia nggak lari tapi kan duduk sambil tepok-tepok, pasti jadi wakil presiden, pasti jadi wakil presiden. Nah, Bapak dan Ibu coba pasti jadi wakil RT, pasti jadi wakil RT. Kurang tinggi Pak, kurang tinggi. Kurang tinggi. Gak ada gajinya loh RT. Iya kalau wakil RT. Oh iya, jadi camat ya. Gaji.
Pokoknya maksud saya gini, paksain bapak dan ibu melakukan yang bikin Allah takjub. Caranya yaitu paksain bangun jam 00 wajib, senyum wajib, mandi pandan 9 lembar wajib, sholat tahajud wajib, baca Quran juga wajib. Tiap malam. Bolong ya nggak apa-apa kan masih baru. Kalau udah lama kan nanti udah habit, kebiasaan. Gak apa-apa. Latihan. Iya, latihan. Ya 5 juz dulu, nanti dia dilatih lagi ya. Pak, saya kasih bapak dan ibu target paling lama 31 hari deh, tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli. Harus sifat 18 nggak boleh ada. Tadi bapak udah nanya, Pak Haji, namanya manusia ya nggak mungkin bisa yang sempurna. Coba dulu Pak, kita coba dulu. Iya, praktekin. Yang mana sih yang kira-kira memang sulit? Bapak dan ibu nanti buru-buru ke sini. Pak Haji, saya udah 18 hari. Kayaknya yang sulit yang ini nih Pak Haji. Ya udah, kita nanti ngobrol. Kan setiap hari Sabtu saya ada bikin acara ini nih. Setiap hari Sabtu saya mau bikin acara ini. Saya mau mempercepat di bulan Juli akhir harus yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, TikTok, Facebook harus cair 10 miliar. Acaranya gratis. Pak Haji kan saya jauh dari Makassar. Ya udah, memang belum sempat. Ya udah kita live lihat. Yang mana nih yang bisa ya biar 18-nya nggak ada. Yang mana lagi nih? Bapak dan ibu, memang kalau yang hajatnya bapak dan ibu cair, yang untung bapak dan ibu atau saya? Iya, bapak dan ibu lah. Kita paling cuma punya tabungan 1 poin di akhirat. Dunianya kan kita udah dapat. Nah, bapak dan ibu tinggal nyari dunianya. Nanti kalau dunianya bapak dan ibu dapat, nanti bapak dan ibu mentorin kayak saya di sini, kayak Mbak Nadia nih. Kalau bapak dan ibu ada yang cair 10 miliar di bulan Juli, pastilah dapat tabungan 1 poin di akhirat sama kita. Yang cair ya bapak dan ibu. Jadi Pak Haji saya mesti maksain, harus. Jangan insya Allah. Pasti. Jangan insya Allah, pasti. Ya. Pak Haji, boleh gak sih kalau saya kayak tamunya Pak Haji yang kebeli Pajero terbaru kemarin dan kebeli Fortuner? Dia melakukan apa Bu? Dia melakukan yang namanya ibadah ekstrim. Bukan. Dia melakukan yang namanya sedekah ekstrim. Bukan. Dia melakukan yang namanya sedekah profesi. Jadi dia re-upload RDAY. Jadi YouTube-nya RDAY diambilin tuh yang bagus-bagus sama dia. Terus langsung ditaruh di akunnya dia. Apa namanya akunnya? Apa namanya? Ya ditulis. Nanti pakai hashtag RDAY. Alhamdulillah Pak, kemarin dia ketemu sama kita ngobrol di Stick Grill House. Pak Haji makasih, saya re-upload RDAY, saya promosiin RDAY terus. Sekarang saya kebeli Pajero Sport Dakar terbaru seharga 800 juta. Dari itu, dari konten-kontennya dia. Nah coba bapak dan ibu bikin. Boleh? Boleh. Daripada bapak dan ibu ngerumpi, daripada bapak dan ibu menghayal. Ambil, pilih yang bagus, potong yang bagus, kirim. Nanti kan banyak yang nonton. Dapat dah tuh itunya, apa namanya? Ya, bikin apa Pak Haji yang paling, ya 4 lah. YouTube bikin, Facebook bikin, Instagram bikin, TikTok bikin, snack video bikin 5. Daripada bapak dan ibu, Pak Haji saya bikin YouTube kok gak maju-maju, ya numpang aja sama RDAY, nggak apa-apa, boleh lah, senang saya. Pak Haji kalau saya ngeliput alat kelaminnya si bolong kuda boleh, biar itu viral, boleh nanti dijamuin sama kameramen ya. Pengalaman 5 alat kelamin betina ya.
Mau saya Pak, Bapak dan Ibu nanti sambil bekerja sambil senang. Karena kalau kita senang, rezeki datang. Tapi kalau kita sambil kerja sedih, rezeki tuh, jangan dong, sambil senang, sambil ceria. Boleh apa aja, jalanin. Pak Haji, bisa gak kalau saya pakai gimmick-gimmicknya dipadu dengan ilmu RDA yang dipraktikin sama Mbak Nadia? Boleh. Bapak remes alat kelamin Bapak remes alat kelamin Ibu, buat salaman yang mau Bapak tawarin tanah. Deal ya, dalam hati, dibeli ya, deal nggak ditawar, kebeli. Boleh Pak Haji? Boleh lah, ini kan pada saat kita ngeremes alat kelamin kita juga dia nggak tahu kan. Jangan Bapak dan Ibu ngeremes di depannya dia. Gak boleh. Janganlah. Pak Haji itu cowok ganteng bener tuh Pak Haji. Aku mau salaman sama dia. Ya mbaknya ke belakang dulu. Nanti pas mbaknya udah remes kan nanti cowoknya udah pergi. Gak jadi dong. Gak jadi dong. Gak jadi. Ya kelamaan. Harusnya kan zet gitu. Ya pas. Tapi jangan salah sasaran juga ya Pak Haji. Jangan salah sasaran. Iya. Jangan ke saya. Senjata makan tuan. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau ini sesuatu yang tidak ada di tempat lain, hanya ada di RBI. Jadi Bapak dan Ibu keep dulu buat keluarganya dulu aja, buat kita dulu aja. Jadi Bapak dan Ibu jangan wak-wakan, apa namanya? Koar-koar dulu. Oh lu pakai ini? Jangan, kita praktekin dulu. Nanti orang kan nanya, kok gue lihat lo udah ganti motor ya? Kalau gue lihat udah pakai Pajero ya? Kalau nah baru. Tapi kalau Bapak dan Ibu cerita, nanti dia tanya mana buktinya. Nah jangan ya, tepuk tangan dulu dong. Jadi kita internal dulu aja. Kayak Mbak Nadia juga kan dia 17 kartu kredit awalnya naik jadi pinjolnya 40. Naik lagi suaminya pinjolnya 60. Iya, rekor. Jadi dia buktiin dulu untuk dia. Terus anaknya prestasi. Putra tercintanya prestasi. Nah, makanya Mbak Nadia, Mbak, tolong dong motivasi teman-teman nih. Saya mau Juli ini harus cair 10 miliar. Buat Bapak dan Ibu, karena nambah beda tanggal